Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas isu mengenai urgensi penanganan pelecehan seksual komprehensif. Pelecehan seksual ini merupakan isu kemanusiaan yang merusak dan melukai jutaan individu di seluruh dunia. Tindakan kekerasan ini tidak hanya meninggalkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan menghambat kemajuan menuju masyarakat yang adil dan setara. Oleh karena itu, penanganan pelecehan seksual secara komprehensif dan sistematis menjadi sebuah urgensi yang tidak dapat ditunda. Salah satu akar permasalahan pelecehan seksual terletak pada ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki yang masih mengakar kuat di berbagai lapisan masyarakat. Stereotip gender yang merendahkan perempuan dan pandangan keliru mengenai relasi kuasa seringkali menjadi pembenaran bagi pelaku untuk melakukan tindakan keji tersebut. Pendidikan gender yang inklusif sejak dini menjadi krusial untuk mengubah pola pikir yang berbahaya ini dan menanamkan pemahaman mengenai kesetaraan dan rasa hormat terhadap setiap individu. Dilansir dari laman kemenpa.go.id, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 6.767 kasus kekerasan dengan mayoritas korban adalah perempuan sebanyak 5.832 orang, sementara laki-laki berjumlah 1.390 orang. Bahkan lingkungan pendidikan agama pun tidak luput dari isu ini, dengan mencuatnya kasus dugaan pelecehan belasan santriwati yang dilakukan oleh oknum pengurus pondok pesantren. Tidak hanya itu, kekerasan seksual juga terjadi di ranah keluarga, tenaga kesehatan, bahkan hingga tenaga kependidikan. Lebih lanjut lagi, sistem hukum dan gerakan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban pelecehan seksual juga menjadi tantangan serius. Proses pelaporan yang rumit, kurangnya mekanisme perlindungan saksi dan korban, serta hukuman yang seringkali ringan bagi pelaku menciptakan rasa tidak aman dan ketidakadilan. Reformasi hukum yang komprehensif termasuk penguatan definisi pelecehan seksual, penyedia layanan pendampingan bagi korban, dan gerakan hukum yang tegas menjadi langkah penting untuk memberikan keadilan dan mencegah keberulangan. Pencegahan pelecehan seksual juga memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, komunitas, dan media. Penciptaan lingkungan yang aman dan suportif di mana korban merasa didengar dan dilindungi itu sangatlah penting. Sebagai penutup, pelecehan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi. Memutus rantai kekerasan ini membutuhkan upaya kolektif dan integritas dari seluruh elemen masyarakat melalui pendidikan, peningkatan kesadaran, reformasi hukum, dan pencegahan yang efektif. Kita dapat ciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua, di mana setiap individu bebas dari rasa takut dan ancaman pelecehan seksual. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.